Baik, selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nafida Rizky Maulana sebagai pihak mediator yang telah dipilih Bapak dan Ibu. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu diberikan kesempatan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Nurdin sebagai pemohon. Dan perkenalkan, nama saya Nina Firdausi, di sini saya sebagai termohon. Baiklah, jika begitu dikarenakan Bapak dan Ibu sudah bersedia untuk menghadiri proses mediasi ini, maka mari kita langsung mulai saja. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak dan Ibu tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh titik temu atau kesepakatan dari para pihak dengan dibantu oleh saya sebagai mediator. Hal ini sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Yang berikutnya, kerahasiaan seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus, artinya jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelumnya, saya sebelum memulai mediasi ini akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Kemudian saya akan mencari kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Kemudian saya akan mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan. Kita masuk pada tahap negosiasi. Apabila negosiasi mencapai kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, apakah kepada para pihak setuju dengan kesepakatan tersebut? Baiklah, kita mulai mediasi kali ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari pihak pemohon terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Mediator. Saya mengajukan permohonan cerai talak karena saya merasa rumah tangga kami sudah tidak harmonis lagi. Sering terjadinya pertengkaran dan saya merasa sudah tidak ada kecocokan lagi. Di sini saya sudah tidak sanggup melanjutkan rumah tangga itu. Saya sebenarnya masih ingin mempertahankan pernikahan ini, Pak. Kami memang sering bertengkar, tapi menurut saya itu masih bisa diperbaiki. Saya tidak ingin anak-anak kami itu kehilangan sosayangnya, Pak. Baik, terima kasih atas penjelasan Bapak dan Ibu. Tadi Bapak menyebutkan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis. Bisa Bapak jelaskan lebih spesifik apakah ada faktor lain yang membuat Bapak mantap untuk bercerai? Iya Bapak Mediator, selain seringnya pertengkaran, saya juga merasa tidak dihargai oleh keluarga istri. Setiap saya mengambil keputusan sebagai kepala keluarga, dari pihak keluarga istri selalu ikut campur dan seringkali meremehkan saya. Saya merasa posisi sebagai suami tidak dihargai. Ini sudah berlangsung lama dan sangat mengganggu ketenangan batin saya. Bagaimana Ibu? Apakah ada tanggapan terhadap perasaan Bapak yang merasa tidak dihargai oleh keluarga Ibu? Saya tidak bermaksud membuat suami saya seperti itu, Pak. Memang keluarga saya itu sering ikut memberi pendapat, tapi itu karena mereka peduli pada kami. Saya akui, memang saya kurang tegas dalam membatasi campur tangan mereka. Tapi saya sudah berusaha memperbaiki itu, Pak. Baik, Bapak dan Ibu bersedia untuk memperbaiki dan membatasi keterlibatan keluarganya. Jika Bapak bersedia mempertimbangkan kembali pernikahan ini, apakah ada ruang bagi Bapak untuk memberi kesempatan? Saya menghargai niat baik istri, tapi saya rasa semua ini sudah terlalu lama berlangsung. Saya sudah mencoba bertahan, tapi saya tidak pernah merasa dihargai sebagai suami. Saya merasa sudah cukup. Gini Bapak Ibu sekalian, bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya, maka tidak diragukan lagi pernikahan adalah bukti ketundukan seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kesuksesan sebuah kehidupan berkeluarga itu harus dimulai dari rasa tentram di antara anggota keluarga, baik suami dan istri. Ketentraman itu sumber dari rasa kasih sayang di antara keduanya. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya
supaya cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam ialah untuk mencapai ketenangan hidup yang diliputi kasih sayang lahir batin dari kedua suami istri, menjaga diri seseorang agar tidak mudah jatuh ke lembah kemaksiatan terutama perzinahan, dan untuk mewujudkan keluarga muslim yang sejahtera, bahagia, tenteram dan damai, serta melambangkan kehidupan menurut ajaran agama Islam sehingga mencerminkan keluarga yang taat menjalankan ibadah. Ketenteraman itu lahir akibat penyatunya pasangan suami istri secara lahir batin. Masing-masing baik laki-laki ataupun wanita memiliki kekurangan yang menjadikan hatinya bergejolak, pikiran kacau, tetapi dengan perkawinan atau penyatuan, kekurangan itu tersempurnakan sehingga gejolak tersebut terendam dan kekacauan itu terjernihkan. Inilah bagian dari makna hadis Rasulullah SAW baiti jannati. Bapak atau ibu, bahwasanya pada saat-saat ketika marah ada syaitan yang terlibat di dalamnya. Islam telah berwasiat kepada suami istri untuk senantiasa memelihara sifat pemarah ini sebagai berikut. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, niscaya Allah akan menutupi dosanya pada hari kiamat. Ingatlah wahai suami istri muslim, menyebarkan rahasia rumah tangga itu akan mengancam runtuhnya kepercayaan di antara suami istri. Hal itu justru akan semakin menambah persoalan, bahkan bisa terancam kehancuran dan keruntuhan hidup berumah tangga. Setiap pasangan suami istri bisa saling merasakan segala kelelahan, kebingungan, maupun persoalan-persoalan rumah tangga lainnya. Dengan penuh kasih, mereka akan mudah untuk saling merasakan suka duka dengan penuh pengertian dan saling memaafkan sepanjang hidupnya, terutama di saat salah seorang di antara mereka berbuat salah dan keliru dalam menjalankan kewajiban hidup sehari-hari. Hendaknya setiap kita senantiasa menjauhi pertengkaran yang penuh rasa dengki dan prasangka. Pihak yang sadar untuk senantiasa memaafkan kesalahan pasangannya dengan penuh ketulusan tanpa harus membeberkan berbagai kesalahan dan kekhilafannya itu pada orang lain atau pihak ketiga. Selain dengan menumbuhkan kesungguhan dalam menghilangkan jejak perselisihan itu dengan penuh bijaksana. Apakah Bapak dan Ibu tidak rindu pada masa-masa awal pernikahan dulu? Iya Pak, ini semua demi kebaikan kami bersama. Jelas maksud dan tujuan saya di sini itu berkonsultasi. Salah. Kalian yang ikut ya. Iya Pak, ini semua demi kebaikan bersama. Jelas maksud dan tujuan saya adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan bahtera rumah tangga kami dengan berkonsultasi pada keluarga saya. Tapi apa yang saya lakukan malah salah di mata suami saya, Pak. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Mediator. Saya melakukan ini semua karena saya sudah tidak kuat dengan perlakuannya keluarga istri saya yang suka ikut campur dan sering meremehkan saya. Saya cuma berusaha menuntut keadilan atas apa yang seharusnya saya dapatkan. Ya sudah, ada baiknya sekarang kalian masing-masing berintrospeksi dulu, tenangkan pikiran dan hati kalian, dan saya pesan supaya pikir-pikir dulu dengan matang. Bukankah dari perkawinan kalian sudah dikaruniai seorang anak? Cobalah dipikirkan kembali. Iya Bapak, terima kasih atas saran-sarannya. Akan tetapi saya tetap dalam pendirian saya untuk membawa persoalan ini berlanjut ke persidangan. Baik Bu, apakah masih ada hal yang ingin Ibu sampaikan sebelum saya tutup sesi ini? Nggak ada Pak, saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga kami. Tapi kalau memang suami saya tetap ingin bercerai, jadi saya ikut urusan suami saya. Baik, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka mediasi saya nyatakan gagal. Saya akan membuat laporan hasil mediasi dan menyerahkannya kepada majelis hakim untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah mengikuti proses mediasi ini dengan tertib. Semoga kedepannya masing-masing mendapatkan jalan yang terbaik, terutama demi kebaikan anak-anak.